you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan para penonton sekalian? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hidayatullah. Di sini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Model Prediksi Kejadian Kematian Ibu berbasis 3 level determinan di Provinsi Lampung. Untuk mengingatkan semuanya teman-teman, pemirsa, penonton, jangan lupa melakukan subscribe and like pada channel saya. Selamat menikmati dan selamat menonton. Baiklah, hari ini kita akan membahas jurnal yang berjudul Model Prediksi Kejadian Kematian Ibu berbasis 3 level determinan di Provinsi Lampung yang disusun oleh Ibu Ratna Dwi Puspitasari. Oke, kita akan melakukan penjelasan di bagian abstraknya. Nah, untuk bagian abstraknya, pada Provinsi Lampung, angka kematian ibu tinggi dan masih menjadi fokus utama Dinas Kesehatan Lampung. Penelitian ini mereka bertujuan menjelaskan determinan kematian ibu sebagai variabel yang berpengaruh secara simultan terhadap kejadian kematian ibu serta melakukan analisis persamaan modelnya di Lampung. Penelitian dilakukan di Provinsi Lampung menggunakan metode deskriptif analitik dengan decision case control. Populasi terdiri dari populasi kelompok kasus dan populasi kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling di 87 puskesmas yang tersebar pada 90 kecamatan di Provinsi Lampung. Menarik. Total sampel berjumlah 97 pada masing-masing kelompok kasus dan kontrol. Variabel penelitian meliputi determinan jauh, sosioekonomi, kesehatan, lingkungan, determinan antara, status kesehatan ibu, akses pelayanan kesehatan, pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan variabel dekat, komplikasi kehamilan. Analisis data penelitian ini menggunakan structural equation modeling dengan metode alternatif analisis partial-less squares atau bisa disebut SEM-PLS. Hasil uji didapatkan 11 hipotesis jalur dengan 7 hipotesis terbukti signifikan berpengaruh pada kejadian kematian. Kejadian kematian ibu di Provinsi Lampung secara simultan dipengaruhi oleh sosioekonomi, kesehatan lingkungan, pemanfaatan pelayanan kesehatan, akses ke pelayanan kesehatan, status kesehatan ibu, dan komplikasi kehamilan. Variabel berinteraksi dengan akses pelayanan kesehatan sebesar 97,79. Wow, ngeri-ngeri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada kebijakan dalam upaya menurunkan AKI di Provinsi Lampung berupa intervensi perilaku cuci tangan, penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, intervensi keragaman pangan, intervensi peningkatan daya guna fasilitas bersalin, intervensi mendekatkan pelayanan kesehatan, dan intervensi promotif, preventif, dan kuratif terhadap kasus preeklamsia atau eklamsia. Baiklah, kita akan melanjutkan di bagian pendahuluan. Kematian ibu hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah utama kesehatan dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Jadi tidak ada bedanya ya teman-teman, negara maju dan negara berkembang. Kematian ibu merupakan hilangnya senyawa seorang wanita selama masa kehamilan atau postpartum yang disebabkan oleh masalah kehamilan atau manajemen yang kurang memadai. Setiap tahunnya diperkirakan 94% kejadian kematian ibu terjadi di bagian berkembang. Angka kematian ibu atau AKI di negara berkembang berkisaran 462 per 1000 kelahiran hidup KH. Berbanding jauh terhadap negara maju dengan angka hanya 11 per 1000 KH. Dan target WHO memperkirakan resiko kejadian kematian ibu di negara maju hanya 1 per 5.400 ibu hamil. Baiklah, kita lanjut lagi.
Berbanding terbalik pada negara berkembang, seorang ibu memiliki resiko kematian sebesar 1/45 kelahiran hidup. Hal ini karena pada negara berkembang memiliki frekuensi kehamilan dan risiko kejadian kematian ibu yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Kejadian kematian ibu merupakan salah satu indikator utama untuk menggambarkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan suatu negara. Salah satu target Sustainable Development Goals hingga tahun 2030 yaitu dengan menargetkan nilai AKI dunia diperkirakan 70/1000 KH dan tidak boleh ada negara yang memiliki nilai AKI lebih dari 2 kali lipat nilai AKI dunia. Akan tetapi tahun 2020 hampir 800 per hari ibu meninggal dunia. Tingginya angka kematian ibu di beberapa wilayah dunia mencerminkan ketidaksetaraan akses layanan kesehatan berkualitas dan menyoroti kesenjangan antar kaya dan miskin. AKI di negara berpenghasilan rendah pada tahun 2020 adalah 430/1000 kelahiran hidup dibandingkan 12/1000 kelahiran hidup di negara berpenghasilan tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, maka hasil menjadi masalah untuk mencapai target yang tak ditetapkan untuk menurunkan AKI. Baiklah, selanjutnya apa dong? Apa nih? Baiklah, angka kematian ibu di Indonesia tahun 2020 sebesar 189/1000 kelahiran hidup. Unit Nation Development Programs pada tahun 2015 melaporkan risiko kejadian kematian ibu di Indonesia sebesar 1/60 kelahiran hidup atau diperkirakan setiap tahunnya terjadi 20.000 kejadian kematian ibu dari 5 juta kelahiran di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target SDGs pada akhir tahun 2030 mendatang memerlukan upaya lebih baik dari pemerintah Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Selama kehamilan, status nutrisi atau gizi pada seorang ibu sangat berpengaruh terhadap status kesehatan ibu. Bang, zat gizi diidentifikasi sebagai apa sih, Bang? Zat gizi diidentifikasikan sebagai suatu komponen kimia yang tergantung dalam makanan, kemudian diabsorpsi oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Memelihara dan membangun jaringan tubuh, asupan gizi perlu dikontrol untuk mencapai keseimbangan gizi. Salah satu dampak dari asupan gizi yang buruk yaitu anemia. Anemia diartikan sebagai kondisi apabila seorang memiliki kadar hemoglobin di bawah normal. Baiklah, ini adalah kerangka teori. Nah, seperti yang kalian lihat, angka teori tersebut yang pertama dari kesehatan lingkungan menuju status kesehatan ibu dan menuju ke komplikasi kehamilan dan terakhir kematian ibu. Kok bisa sih, Bang? Baiklah, yang untuk yang keduanya sosioekonomi, pemanfaatan pelayanan kesehatan, terus ke komplikasi kehamilan serta kematian. Sama juga dengan akses pelayanan kesehatan, mereka ke komplikasi kehamilan serta kematian ibu. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan bahas penduduk Provinsi Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa yang heterogen. Pada tahun 2018, penduduk Provinsi Lampung sebanyak 8.070,485 jiwa terdiri atas 4.286,676 jiwa penduduk laki-laki dan 4,83,89 jiwa penduduk perempuan.
laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,16% dengan kepadatan penduduk mencapai 242 jiwa. Kepadatan penduduk setiap kabupaten atau kota cukup beragam. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Bandar Lampung dengan kepadatan sebesar 3.493 jiwa dan terendah di pesisir barat sebesar 53 jiwa. Jumlah penduduk yang berumur lebih 15 tahun merupakan angkatan kerja di Provinsi Lampung dengan jumlah mencapai 4.232,66 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 69,67% dengan tingkat pengangguran sebesar 4,6. Ada 06 sih. Ya. Provinsi Lampung terdiri dari berbagai jenis penduduk dengan pekerjaan dan penghasilan yang beragam. Rata-rata upah minimum provinsi atau UMP tahun 2019 sebesar 2.241,269 rupiah. Iya sih. Baiklah. Ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah tembok dari jumlah dan kepadatan penduduk provinsi Lampung. Sudah ya. Baiklah, kita akan masuk ke kesimpulan. Baiklah, untuk kesimpulan, akhirnya kita sudah sampai kesimpulan ya teman-teman. Baiklah, yang pertama, mengembangkan teori pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap variabel kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan kejadian kematian ibu dapat dirancang program dan kebijakan kesehatan masyarakat untuk mengurangi risiko kematian dan meningkatkan status kesehatan ibu dengan meningkatkan status kesehatan lingkungan melalui indikator aksesibilitas, air bersih, unsur yang terkandung dalam air, perilaku jamban sehat, cuci tangan, pengelolaan air minum, penanganan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Penelitian ini menghasilkan teori keharuan dari gambaran determinan jauh atau sosial ekonomi dan kesehatan lingkungan, yaitu kesehatan lingkungan sebagai determinan antar dan sosial ekonomi menjadi satu-satunya determinan jauh yang mempengaruhi kejadian kematian ibu di Provinsi Lampung. Kedua, terciptanya model prediksi kejadian kematian ibu di Provinsi Lampung yang dipengaruhi oleh variabel dan determinan jauh, determinan antara, dan determinan dekat. Model implikasi yang paling kuat memprediksi kejadian kematian ibu adalah pada model yang dipengaruhi oleh kejadian kematian ibu adalah pada model apa nih seperti sosial ekonomi sebagai determinan jauh dan akses pelayanan kesehatan sebagai determinan antar sebesar 97,79%. Model lainnya adalah sosial ekonomi sebagai determinan jauh dan kesehatan lingkungan serta status kesehatan ibu sebagai determinan antar sebesar 97%. Mereka merekomendasikan kepada stakeholder terkait untuk menetapkan kebijakan dalam upaya menurunkan AKI di Provinsi Lampung berupa intervensi penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, perilaku cuci tangan, sedangkan intervensi keragaman pangan, intervensi peningkatan daya guna fasilitas. Sekian, mohon maaf saya banyak berbicara sembilit dan banyak salah bicara. Mungkin saya ada salah mengucapkan kata-kata atau apapun itu yang ada di situ. Mohon maaf, saya juga manusia, bukan hewan dan bukan sebagai orang yang baik hati yang paling sukai. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih untuk yang sudah menonton.